Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali untuk belajar kembali. Kali ini kita belajar tentang tema 1, subtema 2, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Untuk kelas materi yang kita pelajari kali ini tentang muatan IPA, yaitu cara memelihara alat gerak manusia, penyakit alat gerak manusia, kelainan otot, dan penyebab gangguan alat gerak. Dan dalam tema ini juga kita mempelajari untuk muatan bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok berdasarkan gambar, dan juga menentukan ide pokok dengan diagram pohon. Pertama kali dalam muatan IPA yang kita pelajari yaitu tentang cara memelihara alat gerak manusia. Bagaimana caranya? Yang pertama, makan makanan yang bergizi seimbang. 4 sehat, 5 sempurna. Posisi tubuh tegak saat berdiri dan sikap duduknya yang benar. Dan selalu berolahraga secara teratur. Selanjutnya berkaitan dengan penyakit alat gerak manusia. Yang pertama, penyakitnya adalah fraktura atau yang disebut patah tulang. Kelainan pada tulang ini bisa akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor ataupun ketika jatuh. Yang penyakit alat gerak selanjutnya yaitu osteoporosis, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Biasanya terjadi pada tulang atau manusia yang sudah tua. Selanjutnya, fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang, mungkin bisa akibat kecelakaan, bisa juga karena jatuh. Tetapi ini hanya retak, tidak sampai patah. Penyakit alat gerak selanjutnya yaitu lordosis. Penyakit ini merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Ya, hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Yang selanjutnya disebut skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping, jadi menyamping. Selanjutnya disebut kifosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Baiklah, kalau tadi kita membahas tentang penyakit alat gerak manusia, alat gerak pasif yaitu tulang. Sekarang kita membahas mengenai bagaimana tentang kelainan otot atau alat gerak aktif pada manusia. Yang pertama itu disebut dengan hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberi kegiatan atau aktivitas yang berlebihan. Kelainan otot yang selanjutnya disebut atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Kelainan otot yang selanjutnya adalah stiff atau kaku pada leher. Ini disebabkan adanya peradangan otot leher akibat gerakan yang menghentak atau secara tiba-tiba. Untuk selanjutnya yaitu ada tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, tetanus ini menyebabkan otot menjadi
kejang-kejang. Itulah penyakit beberapa kelainan pada otot. Penyebab gangguan alat gerak yang tadi menyebabkan pada alat gerak aktif dan pasif, diantaranya yaitu karena membaca buku dengan posisi tidur. Itu banyak dilakukan oleh anak-anak ya. Terus membawa beban terlalu berat. Jadi terlalu berat juga tidak boleh. Tidur dengan posisi yang tidak benar, ini juga mempengaruhi. Menulis dengan posisi tubuh miring, akhirnya terbiasa untuk tulangnya bisa miring ke samping. Selanjutnya berjalan dengan tubuh membungkuk. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini kalau bisa jangan dilakukan, karena akan mengakibatkan kelainan atau penyakit pada alat gerak kita. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai muatan IPA. Sekarang kita belajar mengenai muatan bahasa Indonesia, bagaimana menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Di sini Pak Guru mempunyai satu gambar. Perhatikan baik-baik. Dari gambar tersebut bagaimana menentukan ide pokoknya. Dilihat baik-baik gambarnya, ada apa saja. Di situ ada kayu, ada orang, ada yang lagi nebang pohon, kayunya banyak. Nah, berarti di situ bisa disimpulkan bahwa ide pokok dari gambar tersebut adalah menebang kayu di hutan. Ide pokok itu tidak harus seperti satu kalimat. Jadi itu hanya pikiran utamanya saja, dari gagasan utamanya saja. Dan nanti dari rangkaian gambar tersebut bisa dijadikan suatu karangan. Contoh gambar nomor 2. Di sini dilihat ada apa saja? Ada meja, ada kayu, ada orang yang lagi menggergaji. Berarti bisa ditentukan ide pokoknya. Tadi setelah menebang kayu, berarti kayu-kayunya tadi diolah atau dibuat menjadi suatu barang. Berarti ide pokoknya bisa mengolah bahan kayu. Seperti itu, mudah ya. Oke, gambar yang ketiga, di situ diperhatikan, tentukan dari gambar tersebut ide pokoknya. Ada gambar meja, ada gambar kursi, ada gambar almari. Berarti kalau disesuaikan dengan gambar yang sebelumnya, ide pokok dari gambar tersebut bisa seperti ini. Kayu menjadi bahan atau barang jadi. Jadi begitu. Jadi kalau dari gambar, 3 gambar yang tadi disimpulkan, dari menebang pohon di hutan, mengolah menjadi barang jadi. Nah, sekarang ini adalah ada barang jadinya. Itu selalu berkaitan seperti itu, sehingga dirangkai menjadi suatu karangan yang baik. Baiklah, pelajaran selanjutnya adalah menentukan ide pokok dengan diagram pohon. Di sini ada teks berjudul Permainan Boy-boyan. Paragraf pertama, Indonesia memiliki banyak permainan tradisional, salah satunya permainan boy-boyan yang berasal dari Pulau Jawa. Dan dilanjutkan terus sampai itu adalah mengenai pengenalan tentang permainan boy-boyan. Di paragraf kedua, diperhatikan, untuk memainkan permainan boy-boyan, bentuklah 2 kelompok. Kelompok pertama bertugas melempar bola untuk menghancurkan susunan batu yang sedang membentuk piramida. Sedangkan kelompok yang lain bertugas untuk menyusun batu dan selanjutnya. Di situ bahwa
bisa diambil kesimpulan ada pembentukan kelompok. Baiklah, dari teks yang sudah dibahas mengenai permainan boy-boyan, kita bisa menentukan ide pokok dengan diagram pohon seperti yang kalian lihat. Di situ ada judul teks, ada ide pokok paragraf pertama yang tadi sudah dibahas mengenai pengenalan permainan boy-boyan, dan ide pokok paragraf kedua tentang membentuk kelompok. Nah, bisa digambarkan seperti berikut ini. Oke, demikian pembahasan mengenai muatan IPA dan Bahasa Indonesia pada tema 1, subtema 3, kelas 5. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.